Yeah, I've heard that six finalists quite a few times since I arrived here, and hopefully this edition we get a chance to put that. Tentunya bukan grup yang mudah. Di AFF ini kita belum pernah juara. Tentunya di kesempatan kali ini kita juga akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Bagaimana peluangnya dimiliki? Di Asia Tenggara, ada satu kisah lama yang tak pernah benar-benar selesai. Bukan tentang siapa yang paling dielu-elukan, bukan pula tentang siapa yang paling keras berjanji. Ini cerita tentang sebuah tim yang berulang kali menjejak pintu final, lalu pulang tanpa mahkota. 6 kali Indonesia berada di titik terdekat dengan kejayaan. 6 kali pula waktu seakan berkata, tunggu giliranmu. Hingga akhirnya arah cerita berubah. Seorang pria datang dari luar kawasan, tanpa jargon bombastis, tanpa kalimat manis yang dibuat untuk headline. Namanya John Hartman. Dan cukup satu pernyataannya untuk membuat peta kekuatan Asia Tenggara mulai bergeser, gelisah, bahkan waspada. Vietnam adalah salah satunya. Tak kebetulan jika Vietnam kembali berada satu grup dengan Indonesia di Piala AFF 2026. Nguyen Mania seolah mengirim sinyal. Kali ini mereka datang dengan keseriusan penuh. Bukan skuad U22 seperti edisi 2024 yang kala itu pun hanya sanggup meraih kemenangan tipis 1-0 lewat pertandingan yang jauh dari kata mudah. Media-media Vietnam kini satu suara. Indonesia tak boleh lagi dipandang setengah hati. Piala AFF tahun ini harus dianggap serius. Meski di atas kertas, Indonesia seolah tak punya urgensi besar karena panggung utama berikutnya menanti di 2027 Piala Asia. Turnamen yang pada edisi sebelumnya berhasil dilalui Indonesia dengan menembus 16 besar dan menorehkan sejarah baru. Dan justru disitulah letak paradoksnya. Ketika dunia mengira Indonesia akan menahan langkah, Asia Tenggara justru bersiap. Karena cerita lama itu mungkin sedang menuju bab terakhirnya. Usai hasil undian Piala AFF 2026 diumumkan, John Hartman tak banyak berbasa-basi. Tak ada kalimat berputar, tak ada jawaban yang melebar kemana-mana. Nadanya tenang, gesturnya santai, bahkan terkesan dingin. Tapi justru dari ketenangan itu, lahir kalimat yang menghantam tepat di tengah. Ia mengaku terkejut, bukan karena grup yang disebut berat, bukan karena harus berhadapan dengan Vietnam atau Thailand. Yang membuatnya tercenung justru satu fakta paling sederhana. Indonesia telah 6 kali menembus final Piala AFF, dan belum sekalipun mengangkat trofi. Bagi sebagian orang, itu mungkin sekadar deretan angka di arsip sejarah. Tapi di mata Hartman, itu adalah kejanggalan dalam logika sepak bola, sebuah anomali. Karena tim yang mampu hadir secara konsisten di panggung akhir, sejatinya bukan tim yang kekurangan kualitas. Menurutnya, persoalan Indonesia tak berhenti pada talenta, juga bukan semata pada level permainan. Akar masalahnya lebih dalam. Ia bernama timing, dan ia bernama mental juara. Sesuatu yang tak selalu terlihat di statistik, tapi selalu menentukan di detik-detik paling menentukan. Yeah, I've heard that six finalists quite a few times since I arrived here, and hopefully this edition we get a chance to put that right. It's about the future now for Indonesia football, and like Gavin said, I think this tournament it's a tough tournament. It's very equal. It's a level playing field for a lot of teams, and usually the most spirited, the grittiest team will come out. So I think Indonesia's got plenty of that. And Persen harus jadi juara, insya Allah. Ya tentunya bukan grup yang mudah. Di AFF ini kita belum pernah juara. Tentunya di kesempatan kali ini kita juga akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Insya Allah 100%. Ya, lebih jauh, Kang Hartman menambahkan satu catatan krusial. Menurutnya, peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara kini berada di titik yang nyaris seimbang. Tak ada lagi satu kekuatan yang berdiri terlalu tinggi. Tak ada raja tunggal yang bisa mengklaim dominasi penuh. Vietnam solid dan terstruktur. Thailand kaya tradisi dan pengalaman. Malaysia tampil agresif dengan progres yang nyata. Singapura tetap identik dengan kedisiplinan dan organisasi permainan. Belum lagi tim-tim seperti Filipina dan Myanmar yang kerap menjelma menjadi penghalang licin lewat permainan keras kepala dan sulit ditaklukkan. Dan di tengah keseimbangan itu, Hartman tak menghindar untuk menyebut satu nama, Indonesia. Bukan sebagai unggulan mutlak, bukan pula sebagai jaminan gelar, tapi sebagai ancaman yang paling tak nyaman dihadapi. Tim yang bisa mengganggu rencana siapapun. Kalimat itu tak diucapkan dengan nada provokatif, namun gaungnya perlahan menyebar, menembus ruang ganti, meja redaksi, hingga perbincangan publik di seluruh Asia Tenggara.
karena ketika keseimbangan tercipta, yang paling berbahaya bukan yang paling difavoritkan, melainkan yang paling lapar. Di sisi lain, AFF secara resmi merilis hasil drawing Piala AFF 2026. Dan di titik inilah ketegangan mulai terasa. Grup A langsung menyala. Indonesia masuk ke dalam grup yang tak memberi ruang untuk lengah sedikit pun. Vietnam dan Singapura jelas bukan lawan ringan. Kamboja tak bisa dipandang sebelah mata. Ditambah lagi pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste, tim yang mungkin tak sepopuler nama besar lain, tapi bisa menjadi batu sandungan berbahaya jika dianggap remeh. Di atas kertas, ya, grup ini berat, tapi juga bukan mimpi buruk. Namun seperti yang sudah bisa ditebak, sorotan publik langsung mengerucut pada satu duel klasik, Indonesia versus Vietnam. Dua kekuatan utama, dua rival dengan sejarah panjang, dan tensi yang selalu hadir bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Menariknya, meski turnamen baru akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, tanda-tanda panas sudah terasa sekarang. Dan kali ini, yang terlihat mulai berkeringat bukan para pemain Vietnam, bukan pula staf pelatih mereka, melainkan media. Salah satu media besar Vietnam, Soha.vn, secara terbuka menilai hasil drawing ini justru lebih menguntungkan Indonesia. Mereka menyoroti satu faktor krusial, waktu penyelenggaraan. Piala AFF 2026 digelar di pertengahan tahun, bukan di akhir tahun seperti edisi-edisi sebelumnya. Dan disitulah, menurut mereka, celah terbuka. Meski Piala AFF bukan agenda resmi FIFA, yang artinya klub memiliki hak menahan pemain, Indonesia tetap punya peluang memanggil para pemain abroad, khususnya yang berkiprah di luar Eropa. Sebuah keuntungan yang tak bisa diabaikan. Namun, Soha.vn juga tak sepenuhnya merendah. Di balik analisis mereka, terselip kepercayaan diri. Vietnam diyakini masih mampu mengatasi Indonesia. Bahkan, media tersebut seperti mengirim pesan halus. Indonesia harus menurunkan kekuatan terbaiknya jika ingin menang. Kepercayaan diri itu tentu bukan tanpa dasar. Di bawah Kim Sang-sik, Vietnam seakan menemukan kembali masa emasnya, juara Piala AFF 2024, medali emas SEA Games 2025, juara AFF U23 2025 di Jakarta. Dan terbaru, kemenangan dramatis 3-2 atas UEA yang mengantar mereka ke semifinal Piala Asia U23. Singkatnya, Vietnam datang sebagai juara bertahan. Mereka sadar Indonesia kini berbeda dengan pelatih baru dan arah baru. Dan justru karena itulah rivalitas ini kembali memanas bahkan sebelum turnamen dimulai. Ya, sekarang kita geser fokus ke satu hal paling menarik, Timnas Indonesia itu sendiri. Kalau melihat komposisi pemain yang dimiliki saat ini, jujur saja Indonesia sudah tak lagi terdengar seperti tim ASEAN pada umumnya. Coba sebutkan, ada tim Asia Tenggara lain yang pemainnya tersebar di berbagai level kompetisi dunia? Dari Eredivisie, Championship, Serie B, Liga 1, Bundesliga, MLS, hingga liga-liga profesional lainnya. Pemain-pemain ini bukan hanya sekadar berlabel abroad. Mereka terbiasa hidup di bawah tekanan stadion besar, bermain dengan tempo tinggi, duel fisik keras, serta tuntutan taktik yang disiplin. Dulu, Indonesia sering disebut sebagai tim berbakat tapi rapuh. Kini narasinya berbalik. Justru lawanlah yang dipaksa menyesuaikan diri. Pandangan itu makin menguat ketika banyak akun sepak bola nasional mulai memproyeksikan kemungkinan line up Garuda di Piala AFF 2026. Skema 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 disebut-sebut jadi opsi paling realistis. Formasi yang menuntut keseimbangan, kedewasaan bermain, dan pemahaman taktik yang matang. Kita semua juga tahu John Hartman sudah menyatakan tidak akan memanggil pemain-pemain tier 1 atau 2 Indonesia yang bermain di kompetisi top Eropa. Namun itu sama sekali bukan berarti ia akan datang dengan skuad setengah matang. Karena di luar nama-nama elite tersebut, Indonesia tetap memiliki stok pemain yang kualitasnya cukup untuk bersaing di level Piala AFF. Bahkan, banyak prediksi menyebut Hartman akan memanggil sekitar 5 pemain abroad, lalu mengombinasikannya dengan pemain muda potensial dan pemain senior berpengalaman. Sebuah skuad hybrid seimbang antara energi dan kedewasaan. Becker, pemain bertahan andalan Coach Nova di Timnas U17. Apakah terlalu dini? Tidak juga. Liga Australia sendiri berjalan dari Oktober hingga Mei, yang berarti pada Juli sampai Agustus kompetisi libur.
Itu membuka peluang besar bagi Becker untuk naik level. Tak harus langsung menjadi starter, cukup merasakan atmosfer timnas senior sudah menjadi langkah besar. Apalagi ia sudah mencatat debut bersama tim senior Melbourne City dan rutin tampil di level U23. Untuk lini tengah, Indonesia punya kedalaman yang sangat menarik. Tom Hey, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Arkan Fikri, Tony Firmansyah, Hanif Sjahbandi, Rivaldo Pakpahan, Raihan Hanan, hingga Joey Pelupesi jika kepindahannya benar-benar terrealisasi. Sementara di sektor depan, pilihannya nyaris melimpah. Dari Ramadan Sananta, Ezra Walian, Excel Runtukahu, Egy Maulana Fikri, Hoki Karaka, Jens Raven, Rafael Struik, Yakob Sayuri, Malik Risaldi, Victor Detan, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Muhammad Syarif, hingga potensi naturalisasi pemain seperti David da Silva dan Ciro Alves yang kabarnya akan segera berstatus WNI. Pada akhirnya, semua ini tentu masih bisa berubah. Semuanya kembali pada kebutuhan taktik dan penilaian Kang Hartman. Namun bagi Vietnam, Thailand, dan tim-tim ASEAN lainnya, ini adalah sinyal yang tak bisa diabaikan. Jika Indonesia benar-benar menurunkan kekuatan optimal, setidaknya versi terbaik Asia Tenggara, maka Garuda bukan sekadar peserta, ia adalah ancaman nyata. Dan bagi kita, para pendukung timnas, satu hal jadi semakin masuk akal, optimisme. Karena skuad yang akan tampil bukan hanya penuh nama, tapi diisi pemain-pemain yang benar-benar tampil konsisten di Liga Domestik, Liga ASEAN, dan level internasional. Di sisi lain, di tengah semua analisis tersebut ada satu suara dari dalam tim berbicara lantang, Rizky Ridho. Bek muda, tapi sikapnya udah dewasa. Ia tahu grup ini akan berat. Ia tahu Vietnam juara bertahan, tapi targetnya tidak abu-abu. Harus sampai final dan harus juara. 6 kali runner-up menurut Ridho itu bukan beban, itu bahan bakar, 100% harus jadi juara. Insya Allah. Ya tentunya bukan grup yang mudah, di AFF ini kita belum pernah juara. Tentunya di kesempatan kali ini kita juga akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan. Yap, sekali lagi John Hartman memang sempat menyebut Piala AFF akan banyak memakai pemain Liga Domestik plus pemain-pemain Liga ASEAN. Tentu dalam hal tersebut pertanyaannya tinggal satu, bagaimana Kang Hartman meraciknya? Kan gitu. Dan Tom Ha dalam kesempatan lain menegaskan jika ini adalah waktunya bagi Indonesia untuk mengakhiri paceklik gelar. Yang jelas dari hasil drawing, dari reaksi media Vietnam, dari komentar Kang Hartman, dari keyakinan pemain. Satu hal kini semakin jelas, Indonesia tidak datang ke Piala AFF 2026 untuk sekedar bersaing atau coba-coba seperti edisi sebelumnya. Mentalnya berubah, targetnya jelas. 6 kali runner-up itu bukan lagi luka. Itu adalah pengingat bahwa sejarah hanya menunggu satu hal, yaitu momen yang tepat. Dan mungkin musim panas 2026 adalah waktunya Indonesia datang untuk juara. Pada akhirnya, Piala AFF 2026 bukan lagi soal hasil undian atau seberapa berat grup yang dihadapi. Ini tentang keberanian menentukan arah sendiri. Indonesia sudah terlalu sering berada di tepi, terlalu akrab dengan kata hampir. Kini ceritanya berubah. Dengan skuad yang matang oleh tekanan, dengan racikan muda dan senior, serta pelatih yang datang membawa pola pikir pemenang, Indonesia tak lagi menunggu waktu yang tepat. Indonesia mencoba menciptakannya. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!